Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang-orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, pada poin pertama kita akan melihat apa itu gereja Basilika Lateran. Basilika Lateran adalah sebuah basilika yang terdapat di Roma. Dan ini juga, atau basilika ini disebut juga sebagai Basilika Agung atau Basilika Utama Santo Yohanes Lateran. Dan basilika ini adalah gereja katedral atau katedral gereja Roma yang dimana Bapak Paus sendiri yang menjadi uskup Roma, dan di tempat inilah sesungguhnya terdapat kursi kekuasaan Paus. Sehingga Basilika Lateran atau Basilika Agung sesungguhnya basilika yang menempati urutan paling tinggi dibandingkan dengan atau semua gereja-gereja lain di dalam gereja Katolik Roma. Ini sejarah penting, ini hal penting di dalam pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, supaya kita tahu mengapa kita harus merayakan perayaan pemberkatan gereja Basilika Lateran. Yang berikut, kita mendengar kisah Yesus mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tentu kita bisa memahami mengapa Yesus mengusir mereka di bait Allah. Oke. Kita juga harus memahami bahwa bait Allah, atau mungkin zaman ini kita sebut sebagai gereja, adalah tempat di mana orang berdoa, tempat di mana Allah ingin hadir
bersama umatnya. Tempat di mana ada suatu persekutuan iman, persekutuan cinta, di mana ada satu perjamuan, di mana ada suatu kesatuan antara Allah dan umat dan juga sesama umat. Dan yang paling penting adalah gereja merupakan tempat pertemuan iman antara Allah dan manusia untuk merayakan misteri ilahi Allah. Sehingga kita harus memahami bahwa gereja itu bukan hanya sekedar sebuah bangunan biasa, sebuah tembok biasa, sebuah batu biasa, sebuah kayu biasa. Tetapi apa yang menjadi makna di balik itu? Kita bisa melihat ketika orang merusak rumah-rumah ibadat dan umat-umatnya mulai marah. Karena bukan marah karena sesungguhnya bukan soal bangunan, tetapi inti makna di balik gereja itu, di balik bait Allah itu, di balik rumah ibadat itu, bahwa di situ adalah tempat yang kudus, tempat di mana manusia ingin merenungkan cinta Tuhan, di mana manusia ingin merasakan kehadiran Allah, di mana manusia untuk senantiasa kembali kepada hakikat dari tempat itu, bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk menguduskan umatnya, agar umatnya setia dan hidup di dalam kekudusan Allah. Sehingga hari ini ketika Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, Yesus sesungguhnya mau mengingatkan kita dan mengajak kita untuk menghargai apa yang kita sebut dengan bait Allah. Rumah tangga kita adalah bait Allah. Bait Allah tempat di mana kita ingin belajar tentang cinta Tuhan. Kita ingin saling merawat satu sama lain. Kita ingin saling mengasihi satu sama lain. Kita ingin belajar tentang kebaikan Allah. Dan yang berikut, bait Allah. 1 Paulus mengatakan, tubuh kita adalah bait Allah. Oleh karena itu setiap orang harus menjaga, merawat, dan menghargai bait Allah, teristimewa tubuh kita. Sebab tubuh kita telah menjadi tabernakel bagi Allah, di mana Allah ingin tinggal dan bersemayam di dalam hidup kita. Oleh karena itu hal yang terpenting dari peristiwa tentang bait Allah adalah menjaga kesucian dan kekudusan bait Allah, baik di gereja kita maupun di dalam keluarga dan diri kita sendiri. Semoga melalui pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran, kita juga diajak untuk setia dan taat kepada ajaran gereja, teristimewa untuk taat kepada ajaran-ajaran Bapak Paus, agar kita semua dibimbing dan dituntun oleh pemimpin gereja kita kepada kesatuan dengan Allah di surga. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.